Oke, jadi ini sebenarnya babak terakhir penutupan tentang drama TikTok dan pemerintah. Gue mau share opini gue. Tapi poin pertama yang paling penting yang gue mau sampaikan di video ini. Gue upload video yang lumayan penting, tapi nggak terlalu viral. Yaitu video yang ini. Davide et Impera. Itu cara Belanda dulu menjajah kita. Caranya itu dia mengadu domba, dia memecah belah kita. Jadi perangnya terjadi antara diri kita sendiri. Dan gue rasa itu yang terjadi di situasi sekarang. Gue mau kasih liatin kalian dua komen ini. Dua komen ini ada di Instagramnya Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Sekarang gue tanya, etis nggak ngomong ke Menteri kata-kata itu? Perihal penutupan TikTok Shop, lo ngedoain Menteri kita untuk tutup usia. Lo udah pakai kata-kata kasar untuk kayak menunjukkan ketidaksetujuan kalian. Gue mau bilang ya, kapan Indonesia bisa maju? Kalau kita aja masih berantem sama diri sendiri kayak gini. Dan nggak sedikit gue lihat kayak opini-opini yang sangat polarizing, kayak bertolak belakang, yang berkubu A, kubu B. Please lah, kalian tuh harus sadar loh, kalau di masa depan setiap isu bikin perang dingin antara warga negaranya sendiri. Kapan kita fokus ke hal-hal yang memajukan kita? Kapan kita fokus ke ningkatin level UMKM kita? Kapan kita fokus ke naikin kualitas kita? Kapan beneran kita fight untuk jadi negara perekonomian keempat terkuat di dunia? Jadi janganlah keterlaluan. Indonesia tuh demokrasi, semua bebas beropini, tapi ini contoh-contoh yang gue sangat amat nggak setuju. Jadi biar nggak simpang siur ya, gue mau bahas mulai dari topik-topik yang paling hot. Topik nomor 1, casualties, atau chapter 1 ya. Jadi sebenarnya siapa yang dirugikan di semua drama TikTok dan regulasi pemerintah ini? Of course, nanti bakal bilang afiliator, brand-brand lokal yang udah gede di TikTok Shop. Atau mungkin karyawan-karyawan yang lagi nunggu nasib kabar dari perusahaannya, abis ini gimana nih? Dan ini gue jujur juga ya, gue terdampak. Gue pribadi udah invest ratusan juta untuk renovasi studio, beli alat-alatnya untuk nge-live. Gue bahkan ada satu brand yang awalnya tuh gue mau launching di TikTok. Tapi satu hal yang gue pelajarin ya, apa yang bikin kita jago itu seberapa hebat kita adaptasi. Jadi pas waktu itu gue langsung bilang ke tim gue, guys, kita udah invest sebanyak ini gimana nih? Semuanya pada panik. Tapi gue pribadi bilang ke mereka kayak gini, kalau misalnya lo sebagai entrepreneur ngerasa satu masalah itu nggak bisa lo adaptasi, lo nggak bakal bisa gede anyway. Jadi memang kuncinya tuh di sini, hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ya udah, sampein opininya, buka suara, kritik silakan. Tapi abis itu fokus ke hal-hal yang kita bisa kontrol. Ya adaptasi. Gue memang belum pernah jualan sih di TikTok Shop, tapi sebenarnya gue looking forward untuk jualan di sana. Cuma gue bilang ke tim juga kayak gini, gue nggak mau punya branding membantah pemerintah. Selama gue tinggal di Indonesia ya gue harus ikutin semua aturannya, mau itu positif atau negatif. Dan banyak kok aturan pemerintah yang gue nggak setuju. Tapi again, itu kan bukan hal-hal yang kita bisa kontrol. Hal yang kita bisa kontrol ya adaptasi. Nanti di poin 3 gue juga cerita, masih banyak kok hal-hal yang bagus yang jadi harapan cerah untuk TikTok. Buat teman-teman yang masih percaya, buat kalian yang nggak ngerasa fair, it's still a great marketing tool, it's still a great content distribution platform, it's still a great entertainment source. Dan yang gue nangkap gini, selama TikTok bisa urus perizinannya untuk e-commerce ya, perdagangan elektronik, selama timnya bisa beresin teknologinya, udah TikTok Shop jalan lagi. As long as everyone follow the rules, semuanya jalan lagi. Jadi menurut gue, jangan panik sama hal yang kita nggak bisa kontrol, tapi adaptasi ke hal yang kita bisa kontrol. Karena gue empati sama yang ngerasa terdampak. Karena di luar dari semua simpang siur yang terjadi, kita tuh lupa satu aspek yang paling penting di semua kejadian ini. People. Setiap ada peperangan, setiap ada kompetisi antara bisnis, negara, atau regulator, jangan lupa loh, prajurit-prajuritnya itu ujung-ujungnya people, orang-orang yang terseret karena adanya perseteruan dalam negeri, and I empathize. Nah, harus terus. Dan gue sadar sebenarnya gak ada keputusan yang 100% pro atau 100% kontra. Yang bisa kita lakuin mencoba mengerti dan adaptasi. That's what we always do. Indonesia bisa bertahan selalu karena kita berhasil adaptasi apapun itu, mau positif apa negatif. Dari zaman COVID, tangkas banget kita adaptasinya. Lo harus heads off lah itu, kita sukses lewatin COVID. Badai ekonomi juga kita lewatin. Tapi opini pribadi gue nih, buat teman-teman yang ngerasa terdampak dengan adanya regulasi ini, jangan terlalu impulsif. Jangan sampai 2 orang yang gue kasih contoh di awal. Karena ada beberapa yang belum pasti. Hopefully ini jadi harapan positif buat semua yang ngerasa mereka terdampak. Kita langsung ke chapter 2 aja ya. Fakta nomor 1, TikTok itu nggak di-ban. Kalau di-ban itu ya kayak di India di tahun 2020. Aplikasinya bener-bener nggak bisa di-download lagi tuh. Kita tuh diregulasi. Penjelasannya udah lengkap, banyak ada di podcast gue sama Denny Sumargo, atau bahkan di podcast-podcast lain, atau ada bahkan di statement resmi pemerintah. Atau kalian bisa baca sendiri bahkan Permendak 31 tahun 2023. Jadi mereka tuh diregulasi. Di sini yang gue lihat, fakta pertama, kita belum tahu kan, ini baru 8 hari per syuting ini, TikTok bakal ngapain. Kita belum tahu. Misalnya nanti keranjang kuning tetap ada, tapi dipencet, pindah ke TikTok Shop, e-commerce aplikasi terpisah. Atau keranjang kuningnya dipencet bisa langsung ke marketplace lain, atau keranjang kuningnya dipencet bisa langsung ke website tokonya pribadi, atau nanti pas live semuanya prosesnya sama, cuma mungkin bedanya pas pencet beda aplikasi. Kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak terlalu banyak yang dirugikan ya, bahkan mungkin agensi gue yang udah invest ratusan juta juga tetap bisa beroperasi. Jadi itu fakta nomor 1. Wait and see menurut gue. TikTok itu perusahaan yang besar dan sangat pintar dan jenius menurut gue. I think they'll figure it out. Fakta nomor 2, kalau gue lihat dari beberapa statement pemerintah, dari video-video ini nih semua ini, mereka kayaknya emang lagi fokus ngembangin payung regulasi digitalnya. Soalnya kan setahu
gue di Indonesia tuh emang belum ada divisi khusus untuk perkembangan digital atau kayak pengaturan regulasi digital. Kalau di Eropa tuh ada namanya Digital Rights Act sama Digital Service Act. Oh itu ketat banget tuh, bagus banget. Jadi semua platform digital tuh harus nurut sama aturan itu. Tujuannya buat melindungi warga, data-datanya semuanya aman, kompetisi bisnis yang lebih sehat, dan clear pertanggungjawabannya kalau misalnya mereka ngelanggar aturan itu. Jadi bagaimana? Oh ini pemerintah nggak jelas, ini bukan solusinya untuk memisah aplikasi. Gue partially setuju. PR-nya masih banyak. Tapi again, wait and see. Dan gue yakin juga regulasi ini bakal berlaku ke semua platform digital, bukan masalah TikTok doang. Fakta 3, TikTok ada bagusnya juga. Dan menurut gue, salah satu komponen-komponen paling bagus dari TikToknya, itu masih tersedia. Gue inget banget zaman TikTok masuk sebagai sosial media, gue lumayan telat waktu itu bikin konten di TikTok. Tapi di situ semua orang bener-bener ngerasain kayak, gue sebagai no one, bukan siapa-siapa, gue bisa bikin video terus kok bisa reach ratusan ribu orang, jutaan orang. FYP-nya itu kan kita lihat sebagai inovasi ya. Walaupun iya ada beberapa concern-concern, kayak misalnya koleksi data terlalu banyak. Tapi nevertheless, yang gue lihat sampai sekarang, di semua pro dan kontranya, itu bisa jadi kendaraan untuk menyampaikan hal-hal positif di Indonesia. Itu bisa jadi sarana untuk gue ngajak kalian berpikir kritis, entertainment. Kalau ini terserah kalian ya, tentang mandi lumpur dan lain-lain itu pro atau kontra. Orang bisa dapat pendapatan sebagai saweran. Gue rasa gue nggak bisa pertekan ini lebih keras lagi ya, bahwa Indonesia itu harus mulai belajar untuk melihat positifnya dan negatifnya juga, pro dan kontranya, kritis, ngelihat dari segala angle. Karena satu keputusan itu bercabang ke ribuan dampak. Dan gue sebagai seorang diri ya, thinker ya, misalnya gue sebagai pemikir ya, gue dan tim aja udah bisa ngelihat dari semua hal, bisa ngerti gitu. Walaupun mungkin bukan keputusan yang 100% ideal, tapi kayaknya gue ngerti. Gue sih berharap di Fakta 3 ini TikTok itu nggak nyerah untuk kayak fokus ke hal-hal positif yang mereka bisa bawa ke Indonesia. Kayaknya udah cukup lah ya kita ngomongin tentang semua hal-hal yang jadi drama. Menurut gue tuh pengen ini reda semuanya ya. Wait and see, dan gue tutup di chapter 3 deh. Gue perkuat lagi people. Gue akan taruh lagi ini 2 komennya. Kita nggak mau orang-orang kayak gini di Indonesia makin banyak. Gue akan dengan tegas bilang ini nggak ada akhlak, nggak ada moral, nggak beretika. Ini bukan orang-orang yang bisa kita jadiin contoh generasi muda masa depan. Dan gue at the same time ngerti juga orang-orang yang terdampak di semua drama-drama ini. Cuma for once ya, gue cuma seorang diri. Terserah orang mau bilangnya influencer, KOL, YouTuber. Gue dari awal itu berusaha untuk tanggung jawab sih. Gue nggak mau ikut ke giring arus yang terlalu militan A atau terlalu militan B. Hal yang pengen gue achieve dari semua ini sebagai penutupan ya, chapter terakhir nih. Jangan lupa kita semua tuh manusia. Kita semua punya kepentingan pribadi masing-masing. Kita semua kasih makan keluarga kita, lagi berusaha merintis. Dan apapun yang kalian lakuin atau kalian omongin, mau secara online atau secara offline, publik atau privat, jangan lupa pikirin aspek people-nya. Jangan ngelakuin apapun yang merugikan orang lain. Kalau orang lain ngelakuin itu ya itu di luar kontrol kalian. Tapi kalau misalnya video ini kuat dan gue bisa sampaikan message-nya ke semua orang, jangan terpecah belah. Karena kalau makin terpecah belah, korbannya makin banyak. Kalau korbannya makin banyak, Indonesia makin mundur. Makin banyak orang yang komen-komennya kayak gini. Ini menurut gue keterlaluan. Tapi ya video ini tuh lebih emang gak ada riset, gak ada data, gak ada apa ya. Tapi cuma gue mungkin sebagai pengamat gak mau ada korban makin banyak atau perseteruan, pemecah belah, adu domba yang makin panas. Karena ujung-ujungnya nih, buat kalian semua yang nonton sampai habis nih, gue tau gak banyak yang nonton sampai habis. Ujung-ujungnya kalian mau kan menang di Indonesia? Kalian mau kan negara kalian maju? Kalian mau kan kaya di kandang kalian sendiri? Mau sejahtera di tanah air? Ya udah dipikirin lagi dari awal sampai akhir tentang video ini. Calm down. Jangan jadiin ini sarana buat kalian tonjok-tonjokan sesama warga negara Indonesia, anjir. Dan selanjutnya menurut gue semua fakta udah ada di internet ya. Tinggal pertanggungjawaban gue selanjutnya adalah gimana cara gue ingetin terus kita tuh semua teman. Gimana cara kita maju kalau misalnya kita berantem terus sama sesama. Tapi kalau kalian gak setuju, feel free. Indonesia itu demokrasi, asal jangan jadi dua orang ini. And guys, I'll see you guys in the next video. Bye-bye.